wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah sidang Jumat Masjid Mardiyah Islamic Center UGM rahimakumullah. Insyaallah sesaat lagi akan kita laksanakan ibadah sidang salat Jumat periode 13 Juni 2025. Sebelum dilaksanakannya ibadah, perlu kiranya kami dari pihak takmir Masjid Mardiyah Islamic Center UGM untuk menyampaikan beberapa hal berikut. Pertama, shaf salat mohon dirapatkan terlebih dahulu. Bagi jamaah yang melihat shaf di depannya masih kosong, kami mohon untuk maju dan mengisi shaf yang masih kosong. Yang kedua, bagi jamaah yang di sebelah kanannya terdapat kotak infak, mohon untuk menggeser ke sebelah kiri jamaah. Dan bagi jamaah yang paling ujung, mohon bantuannya untuk kotak infak digeser ke belakang. Alhamdulillah, perolehan infak pekan lalu terkumpul sejumlah Rp1.952.000. Segala infak yang masuk dalam perolehan segala infak yang masuk dalam kas masjid akan digunakan untuk operasional kegiatan Masjid Mardiyah. Selanjutnya, informasi kegiatan kajian sore ini ba'da maghrib akan dilaksanakan ngaji tafsir kitab Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani bersama Ustadz Ahmad Rafiq MAG PhD selaku dosen pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga. Selain itu terdapat kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat dicek selengkapnya di Instagram @masjidmardiyah_UGM. Insya Allah yang akan bertindak selaku khatib pada Jumat hari ini adalah beliau yang terhormat Profesor Suherman SSI MSc PhD selaku Guru Besar Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Gadjah Mada dengan topik Ibrahim dan Kesalehan Sosial. Kemudian yang bertindak sebagai muadzin Saudara Samsudin dan Imam Saudara Najih. Kepada jamaah yang membawa alat komunikasi baik berupa smartphone ataupun sejenisnya, mohon untuk sementara dinonaktifkan selama rangkaian ibadah sholat Jumat berlangsung. Demikianlah pengumuman dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Suherman SSI MSc PhD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daufahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah. Yang pertama marilah kita panjatkan syukur dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat keinginan, sehingga kita bisa hadir di majelis Jumat yang mulia ini, menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang bisa meneruskan perjuangan dakwah beliau, dakwah keluarga, para sahabat dan penerus beliau, yaitu menyebarkan Islam, menunjukkan wajah Islam sebagai agama yang teduh dan rahmatan lil alamin. Sebagai khotib, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha semampu kita, sebisa kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan yang memungkinkan bisa kita kerjakan dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini di bulan Zulhijjah ini, sepekan setelah Idul Adha, kita bersyukur mungkin ada sebagian sanak famili kita yang telah mengerjakan rukun wajib utama dari ibadah haji di tanah suci. Tentu kita mendoakan yang belum pulang ke tanah air, jamaah sekalian, semoga saudara-saudara kita dimudahkan dalam perjalanan kembali ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Momen Idul Adha di bulan Zulhijjah ini merupakan momen yang seringkali menjadi momentum atau waktu yang tepat bagi kita jamaah sekalian untuk mengingat kisah yang berkaitan dengan satu sosok dan satu keluarga yang monumental yang insya Allah akan selalu diingat dan dikenang sepanjang peradaban manusia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, istrinya, putranya yang telah memberikan keteladanan kepada kita. Sebagaimana di mukadimah tadi saya sampaikan satu ayat di surat An-Nahl, surat ke-16 ayat ke-120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam atau sosok panutan yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanif atau lurus dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Sehingga layaklah kemudian sebagai kaum muslimin jamaah sekalian, sebetulnya tidak harus di momen Idul Adha atau bulan Zulhijjah ini, tetapi di momen-momen apapun kita menteladani perjuangan dakwah dan perjuangan kehidupan dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan di kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan satu cerita, mungkin menyampaikan ulang apa yang pernah disampaikan oleh khotib-khotib sebelumnya. Satu kisah, penggalan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika di suatu sore beliau kedatangan seorang tua Majusi, cukup tua, beberapa riwayat beda-beda umurnya, ada yang menyatakan 70 tahun, ada yang mengatakan di atas 50 tahun dan seterusnya. Majusi ini adalah satu agama atau kepercayaan yang mengagung-agungkan api dalam praktek peribadatannya. Suatu sore, suatu petang Majusi tua ini menghadap atau berkunjung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan karena perutnya yang lapar, maka berharap untuk mendapatkan jamuan atau meminta jamuan. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menimpali dengan tidak keberatan memberikan jamuan. Kira-kira ceritanya begitu, asalkan tua Majusi ini mau masuk Islam. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, jamaah sekalian, Majusi
kecewa dan keberatan. Kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam karena merasa kecewa atau keberatan kenapa harus meninggalkan agamanya dan memeluk agama Ibrahim hanya untuk sekedar makan malam saja. Kemudian singkat kata cerita ini ada di kitab Ihya Ulumuddin bab keempat karya Imam Al-Ghazali. Singkat kata kemudian diceritakan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim. Ibrahim, mengapa engkau enggan memberi makan dia kecuali dia mau mengganti keyakinannya? Sedangkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, selama 70 tahun telah memberi makan di tengah kekufurannya. Andai saja malam ini kau berkenan menghidangkan jamuan untuknya, tentu itu tidak menyulitkanmu. Tegur Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditegur demikian, Nabi Ibrahim merasa bersalah dan seketika kemudian mengejar balik orang tua Majusi tadi yang kebetulan belum terlalu jauh dari kediaman Nabi Ibrahim. Kemudian memanggil ulang dan menghidangkan makanan. Kemudian orang tua Majusi ini bertanya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, kenapa kamu berubah sikap seperti itu? Tanya Majusi tua. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan bahwa dia telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim mengakui kekeliruannya dan merasakan penyesalan atas kejadian itu. Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, maka Majusi tua berkata, benarkah demikian Tuhanmu memperlakukan aku Ibrahim? Terangkanlah Islam kepadaku. Singkat cerita jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan atau menjelaskan Islam kepada Majusi tua itu, dan Majusi tua akhirnya berubah keimanan menjadi agama yang diyakini oleh Ibrahim alaihissalam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Momen Idul Adha seringkali menjadi momen yang sebetulnya juga cukup layak untuk kita jadikan satu potret bagaimana kaum muslimin bisa berwelas asih kepada sesama. Ada kisah lain sebetulnya yang diriwayatkan atau diceritakan oleh Imam Tirmizi, kisah tentang Abdullah bin Umar, salah satu putra dari Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab, yang meminta pembantunya untuk memberikan daging kepada orang Yahudi. Artinya beberapa ulama kemudian menyimpulkan bahwa sesungguhnya momen Qurban itu sebetulnya bisa kita pakai untuk berwelas asih, menunjukkan kesalahan sosial kita, memberikan syiar agama Islam, agama yang berwelas asih kepada sesama tanpa melihat sekat-sekat agama. Maka beberapa pendapat ulama membolehkan daging kurban itu diberikan juga kepada non-Islam atau non-Muslim. Namun beberapa ulama yang lain cenderung menganjurkan untuk memfokuskan kepada kaum muslimin, terutama untuk kurban yang sifatnya adalah nazar. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam konteks ini sebetulnya ada satu kurang lebih statement dari satu ulama. Gus Baha menyampaikan dalam interaksi kita dengan non-muslim itu, sebetulnya prinsip utamanya adalah tidak melarang semuanya, namun juga tidak membolehkan semuanya. Karenanya moga-moga kita menjadi kaum muslimin yang bisa dibekali ilmu yang cukup sehingga kita bisa menunjukkan wajah Islam menjadi wajah yang rahmatan lil alamin kepada sesama. Di surat Al-Mumtahanah, surat ke-60 ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini kembali kami mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa mengikhtiarkan diri kita di waktu-waktu ini untuk berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak tahu seberapa lagi banyak kesempatan yang bisa kita kerjakan. Karenanya kami menganjurkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa berikhtiar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, marilah kita di kesempatan yang baik ini bermunajat kepada Allah sebagai penutup dari khutbah ini, memohonkan kebaikan kepada diri dan keluarga kita, memohonkan kebaikan kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga bangsa kita ini senantiasa dianugerahi barokah, kedamaian dan ketentraman sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin dengan baik. Kita mulai dengan sholawat karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.